حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah sampai pada pembahasan at-takhsis al-munfasil, pengkhususan yang terpisah. Dan kemarin kita pelajari contoh-contoh dari beberapa bentuk takhsis munfasil ini. Di antaranya takhsisul kitab bil kitab atau takhsisul Quran bil Quran. Contohnya apa, Abdurrahman? Nah, baik, contohnya tentang mutallaqat, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Ya, ini mencakup lafadznya secara umum wanita-wanita yang dicerai. Iddahnya 3 kali haid. Dikeluarkan dari keumuman ayat ini atau dengan kata lain takhsis pada ayat yang lain tentang seorang wanita yang diceraikan sebelum dukhul, ya, tidak mempunyai iddah. Takhsisul kitab bi sunnah, contohnya apa, Mbak Subhana? Pengkhususan dalil dari Alkitab dengan dalil dari hadis. Ayat tentang wasiat, baik, dikhususkan. Nah, Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya. Ini umum mencakup anak-anak yang muslim ataupun yang kafir. Fi auladikum, karena aulad ini bentuk jamak kum yang dhamir. Nah, sisi umumnya ini ikhwanillah al-mu'arraf bil idhofah. Auladikum mencakup semua anak-anak kalian. Allah wasiatkan untuk diberi warisan. Mereka tetap mendapatkan warisan, yang laki-laki 2 kali, perempuan. Tapi keumuman ayat ini dikhususkan apabila anaknya kafir tidak akan mendapati waris, atau bapaknya kafir maka dia tidak diwarisi. La yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Baik. Kemudian takhsisul kitab bil ijma'. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, hampir semua contoh-contoh yang didatangkan oleh Ikhwanillah tidak selamat dari kritikan, dan beliau sendiri mengakui ya belum mendapatkan contoh yang selamat. Nah, tentang pengkhususan dalil dari Al-Qur'an dengan ijma'. Kemudian berikutnya tentang takhsisul kitab bil qiyas. Ini pun diperselisihkan dengan perselisihan yang keras di kalangan para ulama ikhwanillah, karena memang penetapan qiyas sebagai hukum syar'i ini terjadi sidang pendapat di kalangan para fuqaha. Baik. Dan kesimpulannya bahwasanya qiyas apabila qiyasnya jali, maka itu diterima. Apabila qiyas jali, yang jelas, yang jelas, maka diterima sebagai dalil.
Taib, adapun contoh yang disebutkan di sini tentang hukuman cambuk bagi seorang yang menuduh untuk zina, taib, atau seorang yang melakukan zina itu sendiri, dikiaskan dengan dikhususkan pada keadaan apabila yang berzina itu budak laki-laki. Kalau budak laki-laki tidak dicambuk 100 kali, tapi dicambuk 50 kali. Apa dalilnya? Karena dikiaskan dengan budak perempuan. Kalau budak perempuan, ikhwanillah, hukumannya ketika dia berzina setengah dari hukuman orang merdeka. Baik. Kita masuk pada jenis berikutnya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa mithalu takhsis sunnati bil kitab, dan contoh pengkhususan dalil dari as-sunnah dengan dalil dari Al-Quran. Jenis ini ikhwani fillah, jenis yang diperbolehkan. Di sana ada sebagian usuliyin yang menolak jenis ini ikhwani fillah, tapi pendapat tersebut tidaklah benar. Boleh, karena kedua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-hadits. Hadis siapa ini, Arif? Hadis Ibnu Amr. Taib, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Nah, hadis ini khussa biqaulihi ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Di sini zahir dari hadis apa ikhwani fillah, terus akan diperangi sampai masuk Islam? Ya tidak. Berarti orang kafir karena tetap dalam kekafirannya harus diperangi terus. Nah, keumuman hadis ini dikhususkan dengan ayat yang disebutkan di sini pada surat At-Taubah ayat 29. Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan. Demikian pula yang Rasulullah SAW haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah, membayar jizyah dalam keadaan mereka hina. Paham? Jadi keumuman ayat yang memerintahkan untuk memerangi semua orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam, ini dikhususkan apabila orang kafir ini mau membayar jizyah. Nah, dan dalam ayat orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, bila ahlul kitab tidak mau Islam tapi dia mau membayar jizyah, maka tidak diperangi. Paham sisi pengkhususannya? Jadi ini contoh dalil dari As-Sunnah yang dikhususkan dengan dalil dari Al-Quran. Qala wa mithalu takhsisis sunnati bis sunnah. Ini banyak sekali. Baik, banyak sekali contoh pengkhususan dalil As-Sunnah dengan As-Sunnah yang lain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushru. Di antaranya tentang masalah zakat pertanian. Fima saqatis sama al-ushru, pada pertanian yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya 1/10.
Taib, pertanian tak ada hujan dalam istilah. Taib. Nah, keumuman hadits ini akhwani fillah, kalau kita perhatikan mencakup semua ya keadaan, baik panennya sedikit ataupun panennya banyak. Panennya sekarung atau 2 karung tetap diambil 1/10-nya. Tapi keumuman hadits ini dikhususkan dengan hadits yang lain, bahwasanya yang dimaksud apabila ya 5 wasak ke atas. Sebagaimana dikatakan di sini, khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada pada hasil panen yang di bawah 5 wasak itu shadaqah yang wajib, yakni zakat. Tidak ada. Nah, tidak ada untuk hasil panen yang kurang dari 5 wasak itu zakatnya. Ada pun seorang mau bersedekah, silakan sedekah, tapi tidak dinamakan zakat. Dan tentang perincian tanaman-tanaman apa saja yang diwajibkan ditunaikan zakatnya, insyaallah pada pembahasan fikih, karena tidak semua tanaman ikhwanillah. Tidak semua tanaman, tapi Rasulullah SAW telah sebutkan beberapa jenis ya hasil-hasil pertanian yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya. Sedangkan selain itu maka tidak. Lombok walaupun panennya ya 1 truk, ya tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ini zakat yang wajib. Akan tetapi ya kalau dia mau bersedekah itulah yang bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk bersedekah, mengeluarkan sebagiannya pada yaumul hasadi, pada hari dia memanennya. Adapun dinamakan zakat maka tidak. Dan ini penting ikhwanillah untuk seorang memahaminya, karena sekarang banyak dengan seruan-seruan zakat ikhwanillah, ada zakat profesi yang diambil dari gaji bulanan. Nah, ini malah menghilangkan pahala jadinya. Kenapa pahalanya jadi hilang? Kenapa? Karena dia masuk dalam bid'ah. Ya kalau dia namakan sedekah maka akan diterima. Memang sedekah ya semampu dia berapapun itu disunahkan. Tapi kalau seseorang menamakan zakat, ya dia gaji bulanan, mendapatkan gaji bulanan kemudian dipotong 2,5%. Ya dinamakan zakat mal. Ya dinamakan zakat mal. Ini malah menjadikan hal tersebut tertolak. Rasulullah katakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka tertolak. Dan ini banyak terjadi pada pegawai negeri ikhwanillah yang memiliki semangat, dan tapi disemangati juga oleh sebenarnya ya ada kalau didengar terkadang secara keadaan terpaksa. Ya terpaksa ini yang dipotong, ini zakat dan seterusnya, sudah langsung dipotong dan seterusnya. Dengan nama zakat profesi. Hah? Kalau itu pajak. Sini sekarang zakat. Hah? Kalau potongan itu lain lagi, maksudnya potongan itu urusan pemerintah dalam artian baik zalim atau tidaknya itu pemerintah. Sekarang kan di atas namakan agama, bahwasanya itu muncul lagi yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini biasanya untuk orang-orang yang punya semangat saja, orang-orang yang punya semangat agama. Nah, tapi dengan istilah zakat profesi akhirnya malah tertolak. Sayang. Kasihan ikhwanillah, dia sudah mengeluarkan hartanya tapi tertolak. Kenapa? Karena dia jatuh dalam bid'ah. Jadi semuanya harus dikenakan zakat, diambil 2,5%. Masing-masing daerah. Nah, maka
kalau yang tahu untuk niatkan saja sedekah. Niatkan saja sedekah. Kenapa? Karena zakat ada aturannya. Zakat tidaklah diambil kecuali setelah sampai nisab. Batas minimal harta yang dimiliki. Dan nisab ini pun ikhwanifillah disyaratkan. Syarat yang kedua itu mencapai haul. Bahwasanya harta yang telah mencapai nisab itu ada pada dirinya selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun. Adapun kemudian tiap bulan, ini bukan zakat namanya. Tidak ada Rasulullah mengambil zakat bulanan. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka ini kezaliman namanya. Dan mengambil harta manusia tanpa hak. Silahkan untuk bersedekah sebanyak-banyak, silahkan. Tapi kalau kemudian menggunakan istilah zakat, maka ini jatuhnya dalam bid'ah. Maka yang mendapati saudaranya demikian dinasihati untuk meniatkan sedekah, meniatkan infak, ini akan mendapatkan pahala. Dan kalau memang sudah diwajibkan, ya hatinya ditundukkan untuk ikhlas, ya, diniatkan kepada ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza.